Usaha halaman 79. Pusat dan kedalaman, tetapi jika menjadi kental, hitam, tebal, ditemukan menimbun sedikit debu, ini bergetah karena lebih banyak lagi air yang terkandung di dalamnya. Dan jika permukaannya keras, kering, jadilah memahami bahwa kekurangan air sangat banyak. Juga jika Anda melihat gumpalan permukaan yang longgar satu sama lain, sangat kering, dan selain itu warna gelap permukaannya adalah dasi untuk sedotan berwarna terang. Hilang di darat air seluruhnya. Jika Anda melihat warna benjolan yang ada di dalam tanah gersang adalah lumpur yang sangat kering alfahareros, ketahuilah bahwa tanah tersebut kekurangan air. Dan jika lumpur dari tanah mereka terlepas dari apapun yang disebutkan, ini adalah kekurangan kelembapan dan air yang paling aman. Sinyal tentang mengetahui kedekatan atau jarak dari ini untuk rasa atau bau debu: menggali lubang di tanah seluas hasta dan mengambil dari kedalaman beberapa dan menaruhnya terendam dalam air tawar dalam gelas bersih. Coba setelahnya dan periksa kembali langit-langit mulut yang rasa apakah kepingan pahit menandakan bahwa tanah tersebut kekurangan air sama sekali. Dan sama jika ditarik ke payau tajam, tetapi jika cahaya yang hampir tidak terasa ini dapat dirasakan, sebenarnya tidak jauh dari air dan sangat dekat dengan permukaan jika tidak ada rasa seperti itu. Dan daerah yang sama di daratan bumi menunjukkan ikatan dengan rasa tidak enak, debu yang juga berbau, dan jika permukaan air jauh dari sisi pendek, di sana ditemukan memiliki bau yang sama seperti tanah mengeluarkan aliran dan sungai tempat air dijalankan terus-menerus. Juga baunya seperti telur busuk atau benda yang terlihat berada di dekat air. Itu penulis Nabatea Agrikultur Abu Abdallah bin El-Fasl. Saya ulangi, Abu Abdallah Ibnu El-Fasl dan Abu El-Jair mengatakan dalam karya masing-masing yang juga terbukti memiliki air di mata air dekat tanah, cemara terpentin atau pohon terpentin, semak duri dan duri kecil di dalamnya memberi isapan. Abu Abdallah Ibnu El-Fasl berkata, tumbuhan yang terakhir disebut halabi, dan menurut pertanian Nabatea, terutama hawthorn kecil, adalah tanaman air indikante yang tumbuh besar di tanahnya yang bermasalah dan jauh, dan yang kecil dan tipis di tanah yang lembab yang memiliki kedalaman yang dangkal. Tamariksa, papirus atau sampah India, sumanhu, yellow dog, pisang raja, tempat berkembang biak yang basah dan payau, alang-alang, pemabuk, pennyroyal, chamomile, marshmallow, maidenhair disebut juga, tarsia, viuhan, terburu-buru, itu program semanggi manis atau semanggi, ara neraka, tikar buluh yang dibuat itu malka, semanggi atau trefoil yang lahir di padang rumput. Knapweed terendah dan kecil selalu hidup. Semua tumbuhan ini dan sejenisnya meski berkembang biak di tempat yang sedikit lembab air, tetapi kekokohannya banyak daun, cabang, dan akarnya, dan tetap hijau.
air kembali terwujud di dalam bagian dalam bumi tempat lahir. Dan begitu juga dengan kedekatannya permukaan dan sebaliknya. Juga alang-alang dan rerumputan merupakan indikasi air tawar di dekatnya. Salinan di tengah bumi, terutama stasiun yang ditunjukkan di musim panas dan musim gugur. Menurut Kutsami, kerumunan dan keteguhan akar yang tersisa di tanah yang sama ini. Kitab Al-Filaha halaman 80. Menurut Nabatea Agrikultur dan buku lainnya, salah satu sinyal yang mana menunjukkan dan mengetahui luas dan rasa air tersebut yang membuat lubang sekitar 3 dalam hasta, terutama di tanah yang menghasilkan tanaman yang disebutkan pertama, makan gelas dari tembaga atau timah untuk menampung mangkuk besar yang beratnya 10 atau hampir 10 kg. Menurut beberapa akan menjadi lumpur dan dengan cara setengah gula. Menurut pertanian Nabatea dan 20 tempat yang pas dan 1 pon air dan mengambil wol yang dicuci bersih velonde sampai benar-benar tetap terasa apapun. Kurus dan kering itu diikat dengan kawat di dalamnya tengah kapal atau ke satu sisi di dalam tanpa bisa menyentuh tanah. Letakkan cangkir terbalik yang mereka katakan harus diolesi di dalam dengan tar leleh, lemak atau mentega, terutama jika lumpur, yang tidak diragukan lagi. Kemudian mereka mengatakan bahwa karena matahari, kaca ini ditempatkan menghadap ke bawah di kedalaman lubang itu dan ditutup dengan rumput segar dan tanah seperti satu hasta atau tanah hanya untuk menjadi penuh lubang. Dan jika saya menghapus pagi ini sebelum matahari terbit dan merekam kaca telanjang wol basah ini, dia direndam dalam air, itu adalah tanda telah dekat di situs itu. Jika hanya lembab dan berair yang merupakan medianya, dan jika ketentuan lain yang jauh dari situs, dan jika Anda menemukan yang kurus itu tidak ada air sama sekali, atau ada yang terisi di bawah hard rock di mana tidak bisa menyalin banyak air, bagaimanapun mungkin ada juga wol air menunjukkan terbukti rasa air di tempat itu, karena memang mirip atau hampir mirip. Semuanya telah terbukti dan berpengalaman, kata Abu Abdallah Ibnu Al-Fasel. Kami telah menemukan apa yang penulis laporkan dan tentang mengetahui rasa air dari sumur sebelum dibuka. Kami juga telah melihat jika situs di mana Anda ingin membuka lubang sedalam 1 hasta dibuat dan mengambil dari sedalam dia sebidang tanah, kau taruh ini di mangkuk besar atau pot hijau baru dengan segar air sebagai hujan atau sejenisnya, atau sumur yang dilarutkan dan didiamkan di sana sampai keesokan harinya. Jika diuji setelah air tawar ditemukan, rasa yang sama akan terasa di tempat itu, dan proporsi ini jika rasanya berbeda. Kitab Al-Filaha halaman 81 pasal 2. Cara membuka sumur di kebun dan rumah. Kata Abu Al-Jair dan lainnya, dasar bulat dan diperpanjang melalui lubang terkenal dengan bahasa Arab dan buta di kedua bagian apapun bentuk terakhirnya, itu terjadi lubang bundar berisi air. Bagian bawah lebih panjang karena kebulatannya setara dengan panjang itu, dengan alasan mulutnya lebih lebar. Menjelaskan dalam pertanian Nabatea bahwa jika melakukan dengan baik lahan gergaji terakhir,
lakukan lebih luas dari biasa dan sempit. Jika bumi longgar atau lunak, saya menemukan sumber air kendi tentang itu untuk diambil. Jika terbukti ada rasa manis, pekerjaan harus dilanjutkan. Atau tunda sedikit bila ditemukan rasa yang lain. Seperti itu dulu, dan jika itu benar, rasa payau yang berubah akan membuangnya, berhenti bekerja tanpa meminumnya. Meskipun begitu, garam pahit tutup panci sampai keesokan harinya, lalu giliran dia selesai membutakan. Dalam baiklah, kata Abu El-Jair, mulut besar sendiri dalam bentuk atau proporsi ini, jika kedalamannya 5 menyatakan atau 10 yard, pelek memiliki panjang 16 kaki, sehingga ia memasuki bidang, dan 2 hasta menyisakan 9 bentang. Jika lebih dalam, lebih menjadi batu tepi jalan. Untuk mewujudkan sosok utama di lingkaran 12 tangan, Kutsami mengatakan bahwa jika menggali sumur, beberapa mata air atau mata air ditemukan, dan karena air yang terkandung atau ditampung dan layu ini adalah jumlah yang lebih besar, lakukan penggalian terlalu dalam tanpa mengabaikan untuk melakukan apa yang dikatakan di atas tentang subjek ini. Jika Anda ingin menambah air, Anda melakukan sumur lain, tetapi tidak bersebelahan ke atas untuk menemukan itu, sebagai lebih dangkal setengah hasta dari yang pertama. Kemudian sesuatu yang lain, pisahkan sumur dan hasta lebih dangkal setelah air ditemukan, menutup operasi yang akan dibuat sumur keempat, sehingga yang pertama lebih dalam dari masing-masing. Yang airnya berkumpul, saluran komunikasi itu harus dibuat di latar belakang untuk melipat gandakannya. Pertama dan kepala sekolah, kata Abu Abdallah Ibnu Al-Fasl, jika mata air di sumur datang di antaranya batu-batu kecil, air mengalir melimpah darinya dengan sedikit tenaga. Jika pasir, dan jika oleh tanah yang gigih atau padat, tidak keluar melainkan oleh lendir, salah satu hal yang sangat meningkat. Kitab Al-Filaha halaman 82. Mata air atau sumber asing yang baik juga dilakukan sumur air kecil adalah dengan mengambil sedikit garam biasa menurut takarannya, dan tadi malam penjaga di tempat terbuka mencampurkan keduanya. Dahak diambil dari sungai yang kering, lalu disiramkan di pagi hari atau dibuang ke dalam pot, sehingga hari hanya 7 genggam yang tersebar. Fakta yang jelas adalah aliran air lebih banyak berlimpah. Selain itu, jika ingin menggali ke dalam sumur harus ditambah dengan air dengan cara ini. Tanyakan pada diri Anda ini ketika mereka turun atau duduk di perairan pada bulan September dan Oktober sebelum musim hujan di bulan ke-7, 21 dan 22 bulan, kata Abu Abdallah Ibnu Al-Fasl, dan lainnya yang berusaha untuk melakukannya dengan baik di atas kebun atau kebun sayur, di dekat pintu atau di tengahnya. Jika memungkinkan, yang pertama untuk yang bisa disiram semua, dan kedua bahwa mereka yang masuk Anda akan langsung mendapatkannya. Sumur buka pada bulan Agustus, September atau Oktober berdasarkan kualitas tanah dari mana langsung ke tempat itu, kedalaman dan air belakangnya atau tanda-tandanya yang akan mereka tunjukkan. Penggali
ketika mereka membawa air, mengeluarkan dan melanjutkan pekerjaan mereka untuk menemukannya dalam kelimpahan. Jika di kedalaman lubang memberikan tanah yang keras, kuning, agak lembab, sesuatu yang ketat untuk dasi putih, kuning atau putih atau disebut al-mutbal, air akan rendah juga. Jika kedalaman tanah lubang terlepas dari tebal atau berbatu atau menare air dengan cara sisi lendir menjadi hemat dan tidak kemudian gua-gua untuk istirahat yang menutupi mata air dan jangkauannya air mengalir di antara batu-batu kecil. Dia mengatakan, penulis pertanian Nabateya, jika di lubang batu untuk mencegah penggalian ditemukan, itu menyalakan api untuk pecah dengan kekuatan panas dan asapnya. Abu el-Jair, itu dilakukan dengan baik, dengan cepat, daripada lambat di tanah lunak, berkata, dan jika bahtera membutuhkan, apakah panjangnya 20 kaki dan lebarnya 12 kaki, yang seharusnya terkecil memiliki panjang 12 kaki dan lebar 5 kaki. Jika Anda reselaris mengatakan Nabatea agrikultur yang ada di dalam lubang wab jahat yang menghalangi masuk ke pekerjaan yang harus dilakukan di dalamnya, ini akan diketahui dengan menggantung lilin yang menyala, yang kalau tidak saya akan pasang, itu tandanya bebas dari mereka. Dan jika sebaliknya mereka mengaduk udara dengan selimut besar atau sejenisnya, apa yang diketahui akan diekstraksi, diselipkan ke dalam, diikat dengan tali dan ditarik dengan cepat ke arahnya mulut dan menurunkan dengan cara yang sama ke kedalaman berulang kali. Menjalankan ini sama banyak dan beberapa selimut, terlepas dari apakah lebar sumur, tergantung pada area mana saja. Setelah yang tesnya dilakukan dengan kandel, dan jika ini tidak meledak, itu menunjukkan bahwa itu uap jahat dan lenyap. Kitab Al-Filaha halaman 83. Atau lakukan sendiri seikat bulu dan hal semacam itu, asalkan ruang lingkup laras dari sumur, dan meletakkan tangannya pada beberapa yang diikat ke tali di kedalamannya dengan gelisah gerakan unggah ke mulutnya, lalu biarkan jatuh ke kedalamannya. Jika mereka mau mengelilingi di sana sebagai apa saja, masih digerakkan atau diguncang seperti itu, naik turun dan lebih tinggi, lalu turun perlahan ke kedalaman sumur, lalu unggah dengan cepat, dan ini adalah cara untuk mengekstrak uap busuk dengan baik. Berdiri di kepala sumur 10 orang atau lebih, tergantung pada ruang lingkup kelilingnya. Memiliki gelas penuh air dingin dan tangan, tempatkan masing-masing 10 pon dan tuangkan semuanya, dan bahkan waktu segera aduk udara dengan apa yang kita katakan atau sesuatu yang serupa, dan begitu juga uapnya. Demi Allah, konon tempat penampungan air itu pasti sangat panas. Lalu disambungkan kepala sumur dengan kain tebal, buang ini lalu bersihkan uapnya. Juga dikatakan itu berulang kali ke dalam lubang. Beberapa gelas yang diisi dengan pembakaran jerami dan pengasapan, itu uap mengikuti asap. Kata Abu el-Jair, di setiap negara bagian atau setiap 2 yard tali ke kincir air ada 5 saluran air, ember atau ember, dan yang lebih banyak adalah gigi pada yang kecil roda bersama dengan tali yang bersirkulasi terbesar. Ini akan menjadi lebih ringan
dan lebih ringan mesin, dan jika tiang palang panjang yang merugikan tidak hampir 30 atau 20 kaki. Kursus mudah itu juga diberikan kepada tali ganda untuk memotong tiang pas berdiri di atas mistar gawang Horatio, dan sama jika irisannya atau di mana letak bebannya kayu adalah saluran air. Untuk tujuan itu mereka harus lebih tebal dan lebih berat dari biasa. Sehubungan dengan efek itu tercapai juga. Mereka mengatakan itu untuk menghalangi pertemuan dari tangga dengan saluran air di sumur air, dibuat untuk masing-masing di latar belakang sebuah lubang kecil, dengan demikian bergoyang bebas untuk putus satu sama lain, atau perluasan sumur yang juga dikosongkan untuk menghentikan tali. Karena alasan ini, tali itu bertahan lama waktu. Kitab Al-Filaha halaman 84 pasal 3, cara meratakan tanah dengan alat yang disebut the marhifal or pendulum atau lainnya agar air mengalir melewatinya. Alat musik ini terkenal, kata Abu El-Jair, dan mode cocok dengannya bumi ini. Lihat lurus 3 atau 4 batang dengan panjang yang sama di atas meja berbentuk meja dengan alasannya juga sama, dan menempatkan yang benar tanpa penurunan di dekat kepala sumur atau penyadapan kolam atau kolam tempat mengambil air untuk irigasi. Akan dilakukan bagian depan, kedua, dan menjauh darinya, dan selanjutnya yang ketiga dan keempat di ujung-ujung pipa yang diinginkan, agar sesuai dengan kepala sumur atau dengan kolam pelari. Tongkat ini untuk jauhkan satu sama lain secara setara, dan pangkalan mereka syarat dengan batu atau apapun seperti itu, jangan jatuh atau terpelintir. Kemudian saya menarik kabel tipis dan sangat kuat dari kepala dulu ke yang terakhir. Alat musiknya ini digantung di tengah dua tongkat pertama, dan jika melihat untuk memimpin keseimbangan pengujian, jatuh pada garis tegak lurus yang membagi menjadi dua bagian itu instrumen. Porsi pipa yang ada di antara kedua kutub ini adalah sama, dan jika salah satu dari mereka menolak salah satu dari hak yang sama atau tongkat tegak lurus itu datang dari bagian depresi itu, dan peningkatan yang lain yang ketidaksetaraannya menghilangkan tanah dari situs, mengambil dan membuang lebih banyak di tempat terendah untuk menyamakan dan jatuhkan level utas atau uji atau pada garis pemisah melalui tengah instrumen itu, dan semuanya sama. Operasi yang sama dilakukan antara satu sama lain klub, dan mencocokkan tanah dengan tempat pada tingkat ini. Itu akan melayani tanah dari pantai ke mana salah satu aliran air tetap lebih rendah dari langsung ke kepala sumur atau pelari, setidaknya 6 jari pada perpanjangan 100 hasta, yang merupakan ukuran yang ditetapkan Philemon dalam bukunya Direktorat Perairan. Level memberi tanah dengan cara ini itu juga cocok dengan astrolabe menuju kepala sumur atau kolam pelari meja yang sama, dan tempatkan di dalamnya instrumen sehingga ujungnya atau angkat dan jatuhkan salah satu dari dua lubang di sisi kebagian kepala sumur atau keran
kolam dan yang lainnya ke tempat yang dimaksudkan untuk mengalirkan air. Lalu ambil meja atau persegi kayu dan di salah satu lukisannya membuat lingkaran besar bersama-sama dengan ukuran tertentu dan dalam sehari yang sama, atau pergi ke sana ke sinyal yang berbeda dengan saya ulangi, atau pergi ke sana ke sinyal yang berbeda dengan apapun yang ada di tangan. Kitab Al-Filaha halaman 85. Jelas bahwa pemirsa dapat melihatnya dari jauh dan menjaga meja ini atau dudukkan pohon tanpa memutar atau menolak salah satu tiang yang akan disamakan untuk memberi efek pada air. Letakkan lingkaran itu di depan astrolab. Pria itu meletakkan pipinya di antara mengetuk kolam dan astrolab yang dengan sendirinya mendekat. Melihat melalui lubang dia memiliki di sisinya dan yang lainnya akan menghadap ke arah lingkaran yang diberi warna garis lurus sampai sidang yang akan dimainkan dengan ketat dan seimbang oleh dua lubang di ujungnya. Di salah satu lingkaran seperti itu yang dikenal dan diperhatikan dengan warna atau tanda khasnya berjalan setelah dia akan diketahui sejauh mana dari permukaan tanah di lokasi di mana tanah itu diamankan pos itu, dan oleh karena itu ketinggian ini sama dengan punuk tanah dari penyadapan kolam. Jadi di pos itu lift karena perlu untuk menurunkan tanah dari sana ke lempar di tempat yang rendah sampai memasuki garis pandang penampil melalui keduanya.